I don't know what to say. And this organization, we have I chip. Yeah. Oh wow. Oh, thank you so much. Oh, it's beautiful. Yeah. Oh my god, thank you so much. Yeah, this is spicy salt. This is honey. Yes. From what type of special bee or something? Like a different Indonesian bee? Yes, Indonesian bee. This is original from the tree. From the tree? Yeah. Oil from the tree oil. How much is the how much? You know I'm here, so you let me know. You give me a call. Absolutely. Thank you so much. It was very nice. Oh, that's not yet. This is for you. Oh my God. For you, you have to give it that like Oh wow. Oh my God. Thank you very much. Yeah, it's only the beginning. All right. Thank you very much. Wow. Thank you so much. I very, very appreciate it. Merci beaucoup. Kami ucapkan selamat datang di Jakarta Concert Hall iNews Tower dalam acara Women's Inspiration Awards 2026. Penilaian dalam Women's Inspiration Awards ini dilakukan oleh Dewan Juri yang berpengalaman di bidangnya. Selanjutnya kami akan mengumumkan kembali penerima apresiasi dengan kategori Women in Business Leadership adalah Dian Ramatrianto sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Tanah Laut. Aktif mempromosikan kain sasirangan, anyaman purun, kopi, dan produk lokal lainnya. Sebagai bukti bahwa Tanah Laut memiliki pesona unik dan membanggakan. Maka dari itu kami akan mengundang dengan hormat Ibu Hajah Dian Ramatrianto selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Tanah Laut. Syukur alhamdulillah saya dianugerahi penghargaan pada malam hari ini dari industri di dalam kategori Women Business Leadership, dan penghargaan ini bukan hanya untuk saya semata sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Laut, tapi penghargaan ini juga untuk semua perempuan penunjang UMKM, IKM, dan para wanita perajin yang ada di Kabupaten Laut yang selama ini mendedikasikan hidupnya menjadi penopang dan tulang punggung keluarganya dalam maju. Hari ini kita berhadir di Plaza Indonesia Fashion Week dalam sesi Ahyar Archipelago untuk Tanah Laut, yang semuanya pada hari ini adalah kita memasarkan hasil-hasil kerajinan IKM kita. Dan ini adalah salah satu wujud komitmen pimpinan kita, Bupati Tanah Laut, untuk mendukung IKM kita di Kabupaten Tanah Laut, dan beliau bersama Ibu hari ini turut berhadir dan turut langsung memasarkan produk-produk unggulan kita yang akan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh lainnya. Semoga sukses dan berjaya untuk IKM dan produk unggulan Tanah Laut. Terbentang luas pegunungan, elok sungai laut daratan, fantastis tanah laut kita, damai nyaman sejuk alamnya, indahnya alamku, capaian negeriku, fantastis tanah laut, make your life happy, hijau pegunungan, menghias daratan, fantastis tanah laut, make your life happy.
acara yang luar biasa, keren sekali, yang pasti mengangkat khasanah Kabupaten Tanah Laut di tingkat nasional dan internasional. Plaza Indonesia Fashion Week ini kegiatan yang langka. 1 tahun hanya sekali. 1 tahun hanya sekali. Dan Dekranasda Tanah Laut kerjasama dengan Mel Ahyar Group Kreatif bisa mewujudkan ikut tampil di dalam Plaza Indonesia Fashion Week. Ini tentu luar biasa. Dan potensi di Tanah Laut, pengrajinnya ternyata layak tampil di sini. Desainernya karya dari Haidar. Karya Haidar dari Asam-Asam mengisi menjadi produk pokok pada kegiatan ini. Luar biasa. Happy, fantastis tanah laut. Make your life happy, fantastis tanah laut. Make your life happy. Halo sahabat Tempo, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rona Hanifah dalam program Teras Negeri yang bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Kali ini Teras Negeri hadir dalam edisi spesial. Melalui rangkaian apresiasi Suara Cantika 2026, kami akan berbincang bersama salah satu pemimpin perempuan daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Apresiasi Suara Cantika 2026 sendiri merupakan inisiatif Cantika, bagian dari Tempo Media Group, untuk mengapresiasi perempuan-perempuan pemimpin yang telah menghadirkan inovasi, menginspirasi masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa, melalui kepemimpinan yang berdampak. Dan pada episode kali ini, kita sudah bersama Ketua TPPKK Tanah Laut Ibu Hajah Dian Rahmat Trianto. Apa kabar Ibu Dian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu sudah berkenan hadir di Teras Negeri Tempo. Sudah mengundang saya. Ini sudah cantik sekali dengan busana sasirangan. Nah, beliau ini juga dikenal sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut ya Bu ya. Betul. Sebelum kita masuk ke perbincangan utama kita, izinkan saya untuk mengulik sedikit latar belakang dari Ibu Hajah Dian ya Bu ya. Dikenal sebagai sosok yang aktif, peduli dan dekat dengan berbagai lapisan masyarakat melalui program PKK dan pembinaan UMKM. Ibu Dian konsisten mendorong perempuan agar lebih mandiri sekaligus memperkenalkan potensi lokal tanah laut seperti kain sasirangan dan berbagai kerajinan daerah ke tingkat yang lebih luas. Nah, kedekatannya dengan masyarakat juga terlihat dari perannya sebagai Bunda PAUD dan Ketua Tim Pembina Posyandu yang membuatnya banyak bersentuhan dengan kebutuhan ibu dan anak, mulai dari pendidikan usia dini hingga kesehatan keluarga. Berbagai peran tersebut menjadi bagian dari upayanya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita berbincang lebih dalam tentang kontribusi Ibu Dian sebagai pemimpin perempuan melalui gerakan PKK serta mendorong UMKM dan potensi sasirangan di tanah laut. Ini kita izin ya Bu ya, kita kulik sedikit tentang sasirangan ini. Nah, ini kan Tanah Laut ini menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang terpilih tampil di Indonesia Creative Week Belgia tahun lalu. Tahun 2025 ya Bu ya. Betul. Nah, menurut Ibu, apa yang membuat sasirangan Tanah Laut ini begitu istimewa hingga dipercaya tampil di panggung internasional, Bu? Daerah Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan itu terkenal dengan sasirangannya. Hampir semua kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan itu punya kain sasirangan dan begitu juga dengan Tanah Laut gitu. Banyak sekali filosofi dan yang terkandung di dalam sebuah kain sasirangan itu. Mungkin dulu dimulai dari Patih Lambung Mangkurat ya, dulu di Kerajaan Dipa. Waktu itu beliau bertapa selama 40 hari 40 malam dan akhir dari petapan beliau itu mendengar suara Putri Junjung Buih. Nah, itu yang memberikan bisikan bahwa tolong dibuatkan kain
namanya itu kain permintaan. Jadi istilahnya itu permintaan, kain permintaan bahwa kain tersebut akan digunakan untuk sebagai pelindung bagi masyarakat sekitar yang ada di daerah Kalimantan Selatan waktu itu gitu. Jadi dengan berkembangnya waktu, kain tersebut itu bukan hanya sebagai pelindung bagi tubuh, tetapi yang pertama kali dibuat itu sesuai dengan permintaan, kain tersebut untuk menyembuhkan berbagai penyakit melalui warna. Melalui warna alam dari si kain tersebut. Seperti misalnya contohnya kuning. Kuning itu dipercaya sebagai penambah semangat dan keharmonisan gitu, seperti itu ya, dan kesehatan gitu. Dan itu biasanya untuk meredakan demam. Jadi kalau misalnya zaman dahulu masyarakat demam itu si kain putih itu diberikan warna kuning dan diselimutkan kepada tubuh si demam ini gitu. Dan dipercaya si warna kuning pada kain tersebut itu bisa meredakan demam. Begitu juga dengan warna merah, dikenal sebagai kain yang cerah seperti yang Mbak ini, itu dan keberanian gitu. Itu biasanya untuk menyembuhkan stroke. Kemudian ada warna biru, melambangkan kedamaian. Seperti itu. Jadi seperti yang Ibu pakai hari ini. Filosofi yang terkandung di kain sasirangan itulah yang melatar belakangi bahwa begitu spesialnya kain sasirangan gitu pada zaman dahulu. Dan berkembangannya waktu, tanah laut pun mempunyai motif-motif tersendiri. Dan rata-rata motif yang ada di Kalimantan Selatan itu pasti ada gigi haruan di bawahnya. Itu membentuk gerigi ikan haruan, karena dipercaya ikan haruan itu sebagai ikan yang sangat tangguh dan mampu bertahan hidup di genangan air sekalipun gitu. Walaupun airnya sedikit, cuman genangan dia tetap bertahan hidup gitu. Seperti itu. Mungkin filosofi yang terkandung di dalam kain sasirangan itu yang membuat menariknya bagi orang-orang di luar sana, di luar negeri ya, luar negeri khususnya gitu, bahwa ternyata cerita di balik sebuah kain ini begitu syarat dengan sejarah dan makna kehidupan bagi masyarakat setempat. Jadi bukan hanya dipakai untuk penutup tubuh, tetapi juga ada filosofi di baliknya. Ada juga ini menggunakan ilmu-ilmu semiotika juga sebenarnya di dalam. Dan waktu itu kan pewarnaan masih alam sekali, jadi betul-betul diambil dari alam yang ada gitu. Berarti inilah keunikan dari kain sasirangan yang mampu membawa kain sasirangan ini menuju panggung internasional. Ini menarik sekali. Nah, ini kan sudah sampai ke Belgia ya. Nah, saat sasirangan ini dikembangkan bersama desainer Belgia untuk pasar internasional, bagaimana Ibu Dian memastikan bahwa kain ini tetap menjaga identitas dan filosofinya sebagai kain khas tanah laut tadi? Orang Eropa kemarin kebetulan kita show di Belgia itu sangat tertarik dengan kain sasirangan gitu, dan mereka ingin sekali menampilkan versi mereka gitu, dengan desain versi mereka. Tetapi kita seperti tadi sesuai dengan sejarahnya pun ada makna di balik motif-motif dan warna-warna tertentu di kain itu yang tidak boleh dihilangkan gitu. Dan mereka patuh sekali gitu loh. Betul, mereka memahami hal tersebut dan menghormati bahwa kain tersebut begitu syarat dengan filosofi kehidupan untuk masyarakat di sekitar Kalimantan Selatan gitu. Akhirnya mereka hanya bisa mengolah kembali kain tersebut menjadi desain sesuai dengan karakter mereka. Eropa terkenal dengan 4 musim. Jadi kemarin itu Sasirangan dari Tanah Laut berkolaborasi dengan desainer-desainer lokal di Belgia untuk membuatkan desain-desain sesuai dengan kepribadian looks dari masing-masing desainer gitu. Dan ada untuk musim dingin, untuk musim panas gitu loh. Jadi dan bahkan ada beberapa desainer di luar Belgia seperti dari Belanda dan juga Perancis itu ikut serta dalam kolaborasi ini gitu. Jadi walaupun berkolaborasi, walaupun Sasirangan ini sampai tahap internasional, tetap ada guide khusus dari Ibu Dian untuk supaya bagaimana identitas ini tidak luntur gitu ya. Dan untuk juga menjaga orisinal
si kain tersebut juga membantu para perajin. Akhirnya kan mereka bisa nggak kita kolaborasi untuk membuat kain sisa sirangan. Iya, Bilang, iya, oh bisa saja kalau misalnya untuk mengetahui bagaimana sih dari sebuah kain polos menjadi kain yang syarat motif dan penuh makna gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi untuk mereka menjual berdasarkan apa yang mereka bikin itu kan saya bilang itu tidak membantu perajin-perajin kita di sini gitu. Iya, Akhirnya iya, iya, mungkin kalaupun ingin kolaborasi kain-kain dari kita, mereka mendesain sesuai dengan desain yang karakter mereka, karakter ya. juga Tapi tetap mereka, dari kita ya tetap juga dari ya. kita. Dan itu juga kan untuk mengembangkan juga menjual kain-kain dari Kabupaten Tanah Laut supaya berkesinambungan gitu loh kerjasama tersebut gitu loh. Betul, betul. Nah, ini kan kita udah masuk ke pasar internasional tadi ya. Udah Sasirangan ini udah benar-benar ada, udah benar-benar menunjukkan taringnya di pasar internasional. Nah, seberapa siap sebenarnya tadi para pengrajin tadi? Ini kan untuk tadi ada juga dimention untuk kolaborasi ya. Tapi seberapa siap sebenarnya pengrajin dari Sasirangan sendiri, dari Tanah Laut sendiri, dari sisi produksi, dari sisi kualitas gitu, atau menurut Ibu Dian masih ada yang harus diperkuat lagi dari sisi pengrajin di Tanah Laut sendiri? Tetap harus ada pembinaan juga gitu. Dan kemarin kita mengadakan inkubasi dengan tim desainer-desainer Indonesia yang sudah lebih dulu melakukan program ini dengan para desainer dari luar dan para buyer dari luar gitu ya. Bahwa memang produksi kita masih sebelumnya masih terbatas untuk lokal dan nasional gitu. Sementara kan ada buyer di luar Eropa sana yang minta misalnya produksi sebulan itu berapa ribu kain. Nah, itu terbentur dengan modal awal dan juga produksinya, biaya produksinya, juga si kain-kain yang akan dipakai untuk membuat sisa sirangan ini. Karena sementara Kabupaten Tanah Laut kan belum mempunyai produsen dan pabrik kainnya. Sementara ini para perajin masih mengambil dari Jawa, mungkin dari Jogja, Semarang maupun dari Solo gitu sebagai sentra produksi kainnya gitu loh. Nah, itu merupakan salah satu kendala juga. Dan keteraturan dan peraturan dari dunia internasional untuk memakai pewarna alam. Nah, itu juga masih kita benahi bahwa 100% yang kita ekspor itu harus mempunyai warna alam, pewarna alam. Harus mempunyai pewarna alam dan tidak boleh lagi menggunakan pewarna kimia. Nah, itu sedikit demi sedikit kita kasih edukasi ke para perajin gitu. Dan kemudian juga bahwa penjualan, cara mereka promosi dan sekarang menggunakan dunia maya, internet dan segala macam yang e-commerce itu. Kita juga mengadakan edukasi buat para perajin-perajin itu dan bahkan sampai ke manajemen keuangannya. Kita berikan di inkubasi itu bahwa misalnya seperti contoh bahwa keuangan perusahaan tidak boleh disatukan dengan keuangan pribadi yang selama ini masih dilakukan gitu loh. Jadi bercampur Jadi bercampur karena kan mereka ketidaktahuan mereka bahwa sebenarnya itu nggak boleh gitu kan karena akan menimbulkan nanti masalah di kemudian hari gitu. Dan itu sedikit demi sedikit kita berikan pada inkubasi gitu. Seperti itu. Nah, ini kan tadi udah ada inkubasi ini ya, tapi ada nggak sih tantangan yang dirasakan oleh Ibu Dian atau dari tim PKK dalam melaksanakan inkubasi tadi kepada para pengrajin kain? Oh ya, itu pasti ada karena memulai sesuatu yang baru itu pasti ada kendala minimal ketidaktahuan mereka sebelumnya gitu loh. Jadi seperti kita mengajarkan anak dari TK, SD, SMP, SMA bahkan mahasiswa kan beda-beda itu. Itu. Jadi kalau misalnya sekarang dengan tantangan dunia bisnis yang makin tinggi, makin besar, ditambah lagi semua dunia itu disatukan lewat media sosial gitu ya dan internet, itu sebenarnya ada keuntungannya dan ada tantangannya. Betul, ada tantangannya. Jadi mereka harus tetap berbenah diri, merubah mindset. Itu yang utama gitu. Mengubah mindset ini penting. Ini penting. Betul. Bahwa misalnya ketika kita punya pesanan dari luar dan
si pemesan itu memberikan DP, itu saya bilang jangan digunakan dulu untuk hal-hal yang lain dan jangan dianggap itu sebagai suatu keuntungan dulu bahwa itu kita punya PR nih. Jangan sampai nanti uang modal habis, kemudian produksi tidak selesai. Nah, betul. itu banyak terjadi di perajin-perajin tradisional gitu loh, bahwa uang yang mereka terima itu wah ini udah untung nih gitu kan. Padahal sebenarnya belum. Nah, itulah salah satunya keuntungannya kita memilah atau memisahkan si finance yang untuk pribadi dan untuk usaha gitu. Jadi dari usaha kecil itu banyak sekali Mbak tantangannya Mbak. Jadi itu salah satunya. Dan kedua masih banyak yang belum melek internet. Gitu. Dan tampilan misalnya media sosial mereka juga masih berantakan gitu loh. Nah, itulah dibenahi satu persatu. Salah satunya itu program inkubasi itu. Nah, berarti di dalam program inkubasi ini juga ada pelatihan untuk pemasaran di media sosial juga ya? Ada. Kita supaya berikan, lebih menarik juga. Betul. Jadi bagaimana tampilan media sosial mereka, bagaimana cara mereka mempromosikan lewat kata-kata dan foto gitu ya. Tidak perlu foto yang bagus, tapi itu harus estetik dan menarik bagi para buyer-buyer gitu loh. Gitu. Karena ini kita bicara bukan skala provinsi ataupun malah kabupaten, tapi sudah nasional dan internasional gitu. Betul. Nah, tadi kan Ibu sempat mention juga ya Bu soal pewarnaan alami dari kain sasirangan ini. Nah, pewarnaan alaminya kira-kira sebenarnya dibuat dari apa? Ya, untuk kalau dulu kan ini? mungkin zat kimia, sekarang kita beralih ke pewarna alami. Misalnya kita merah ataupun marun kita dapatkan dari buah naga. Gitu, warna coklat yang kayak kalau di Jawa itu sogan-sogan atau gitu. Itu dari rendaman kulit kayu. Ataupun cangkang jagung. Itu kulit jagung, itu bisa untuk pewarna juga. Dan ada kopi, dari kopi. Itu untuk hitam? Untuk hitam, betul. Atau coklat, semu-semu coklat gitu. Dari biru itu dari bunga talang, seperti itu. Jadi itu yang kita sekarang promosikan karena regulasi dari internasional itu untuk tekstil tidak boleh lagi memakai pewarna kimia. Berarti ini juga salah satu yang membuat Sasirangan ini juga dilirik oleh panggung internasional harus kita harus sudah istilahnya tuh uji kelayakannya tuh sudah harus lolos gitu loh. Iya, betul. Gitu. Apalagi kalau di Middle East Mbak, Middle East itu harus ada sertifikasi halalnya bahwa si bahan-bahan yang digunakan untuk kain itu tuh halal gitu loh. Jadi tidak boleh misalnya dari binatang-binatang yang yang tidak diperkenankan gitu ya, tidak ada lolos halalnya gitu. Kemudian bahan-bahan si catnya atau lain sebagainya seperti itu. Berarti memang diperhatikan sekali dari hulu ke hilirnya sampai menjadi si kain ini apalagi di Middle East ini ya. Ini menarik sekali. Nah, sebelumnya ternyata Sasirangan ini juga tampil di Plaza Indonesia ya Bu? Iya, tahun lalu juga itu. Tahun 2025 juga. Nah, itu dalam rangka Indonesia Men's Fashion Week. Betul, Plaza Indonesia Men's Fashion Week. Itu kita kolaborasi sama timnya Mbak Mel Ahyar, desainer, salah satu desainer Indonesia dan grupnya MMC. Nah, itulah kita berawal dari kerjasama untuk mengadakan inkubasi ini. Jadi timnya beliau yang mengajarkan para perajin-perajin kita di sana. Dan hasil dari situ saya minta sama Mbak Mel, nanti coba ditampilkan hasil dari inkubasi-inkubasi yang sudah dijalankan kan. Kebetulan mungkin bulan depan ini kita mulai inkubasinya gitu kan. Nah, kemarin inkubasi jadi yang waktu di Plaza Indonesia Men Fashion Week itu. Itu ditampilkan dan alhamdulillah responnya luar biasa. Sangat-sangat antusias baik dari yang di nasional maupun yang di internasional. Dan bahkan Sasirangan Tanah Laut ini masuk di salah satu mall di Jakarta Selatan gitu, karena kan ikut di butiknya Mbak Mel Ahyar, yang Archipelago-nya itu. Jadi akhirnya alhamdulillah naik kelas. Iya, berarti Sasirangan naik kelas. Sasirangan naik kelas dan itu juga akhirnya membuat standar Sasirangan di Kabupaten Tanah Laut itu naik, Mbak. Jadi dulu harganya mungkin masih sekitar ratusan ribu, 130, 120 masih bisa dapat gitu ya. Sekarang dan itu memicu para perajin-perajinnya juga untuk berbenah diri gitu, meningkatkan kualitas dari segi tadi juga dari segi bahan, kain, pewarnaan dan lain-lain. Begitu juga motif. Nah, ini salah satu krusial nih Mbak, motif nih. Iya, ini juga saya penasaran banget nih.
Nah, motif apakah boleh dirubah katanya gitu kan? Kita sesuai permintaan. Karena kalau motif itu kan sesuai dengan kreativitas perajinnya masing-masing gitu. Cuman yang ada di Kabupaten Tanah Laut saat ini itu masih bersifat tradisional. Jadi mereka masih belum bisa memanfaatkan teknologi. Misalnya kita kan suka, kalau desainer kan bisa lewat internet ataupun digital gitu ya, untuk penggambarannya, untuk menggambar motif dan lain sebagainya, dan itu tidak terbatas kalau kita menggambar secara digital gitu. Tapi mereka masih banyak yang menggunakan manual untuk membuat pola ataupun membuat si motif di kain tersebut gitu. Itu juga salah satu kendala, karena kan terbatas. Betul. Ide-ide dari para perajin itu kan terbatas kalau misalnya kita secara manual gitu loh. Karena kita tidak bisa ada referensi dan lain sebagainya. Akhirnya saya minta kemarin sama para perajin bahwa kalau ada pesanan dari luar atau segala macam, kita bisa Google tuh negara mana yang pesan sama kita. Jadi bisa lihat misalnya nanti yang lagi tren di negara tersebut apa, tradisionalnya yang terkenal dari negara tersebut apa, bisa kita masukkan ke dalam motif si kain ini. Berarti dielaborasi ya. Betul, dielaborasi dan menjadi hak dari si perajin itu gitu, bisa didatarkan juga bahwa ada motif baru gitu yang mereka ciptakan sesuai dengan keinginan para pemesan. Nah, seperti itu, termasuk juga dalam program inkubasi juga itu pelatihan-pelatihan, betul, pelatihan-pelatihan membuat motif secara digital. Gitu. Nah, kalau untuk motifnya sendiri, sebenarnya motif paten dari Sasirangan Tanah Laut ini ada berapa macam atau banyak ya, tadi yang pakemnya itu ada yang gigi haruan itu. Itu gigi haruan harus pasti ada gitu. Dan Tanah Laut sendiri ikonnya kan Kijang Mas. Itu motif tanah laut, juga anggrek bulan, anggrek bulan Pelaihari itu tanah laut, dan anggrek bulan ini juga istimewa nih Mbak. Jadi hampir setiap tahun Kabupaten Tanah Laut itu menjadi juara di Festival Anggrek Dunia loh. Mbak mungkin nanti bisa Google. Itu tahun lalu saja itu juara 2. Untuk di festival anggrek bulannya gitu loh, dan itu menjadi kebanggaan kami dan menjadi salah satu ikon dan juga motif yang kami masukkan ke dalam desain Sasirangan. Seperti itu. Itu menarik sekali ya. Tapi kalau si motif anggrek bulan ini apakah juga menjadi bestsellernya dari? Bestsellernya juga. Bestseller kita itu Kijang Mas, anggrek bulan Pelaihari, juga sama Tugu. 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 Dan sekarang saya lagi mempopulerkan jagung, karena itu juga salah satu sentra penghasil jagung di Kalimantan Selatan gitu, yang terbesar gitu. Nah, ini kan kita tadi sudah bahas sedikit tentang si Sasirangan ini. Nah, sebagai ketua TPPKK, Bu Dian tentu banyak interaksi langsung dengan masyarakat ya Bu ya. Nah, adakah satu pengalaman yang paling berkesan dan semakin menguatkan Ibu untuk terus mendorong pemberdayaan perempuan dan keluarga di tanah laut, Bu? Sering saya sebagai ketua tim bergerak PKK Kabupaten Laut sering turun tuh ke masyarakat. Juga saya sekaligus ketua Dekranasda Bunda PAUD, Bunda PAUD, dan Bunda Literasi Kabupaten Tanah Laut. Nah itu dengan jabatan itu, jadi saya sering sekali berinteraksi dengan masyarakat, terutama langsung, dengan perempuan-perempuan di desa-desa dan lain sebagainya. Dan yang menjadi concern saya adalah masih banyak sekali pernikahan dini, Mbak. Di kawasan Tanah Laut juga di Kalimantan Selatan, termasuk yang salah satunya yang tertinggi, karena pertama anak-anak tersebut mungkin kurang untuk kembali ke sekolah gitu ya, untuk tidak ada biaya untuk kembali sekolah. Akhirnya orang tuanya memutuskan untuk menikahkan anaknya gitu loh. Kemudian juga setelah itu, karena memang tidak ada bekal dari orang tua, juga tidak ada pekerjaan dari si kepala rumah tangganya, akhirnya bercerai di usia yang juga muda. Baru menikah setahun 2 tahun, akhirnya bercerai. Dan itu juga menjadi salah satu concern, trigger saya untuk ini nggak bisa nih gitu harus betul-betul kita berikan edukasi kepada masyarakat, terutama perempuan, baik itu orang tua dan juga anaknya, bahwa pemberdayaan perempuan di usia muda itu betul-betul harus dinaikkan gitu, dikembangkan gitu ya, bahwa tidak akan terjadi lagi hal yang seperti itu gitu. Jadi karena
nanti sudah menikah muda, terus tidak ada persiapan baik itu secara fisik maupun mental gitu ya, apalagi finansial, akhirnya usia pernikahannya pun tidak panjang. Iya, betul. Mungkin itu yang salah satunya. Iya, gitu. iya. Nah tadi kan kita sempat kalau di bagian pengrajin kita bahas soal tantangannya itu adalah salah satunya adalah mindset. Apakah di sosialisasi ini atau edukasi perempuan tadi yang tentang menikah muda, apakah mindset juga menjadi salah satu tantangan utama juga dalam? Oh iya, iya betul. Karena kan orang tua di desa-desa itu banyak kalau sudah diambil menikah sama orang suami itu udah tanggungan suami. Oh, jadi kita akhirnya sebagai orang tua tanggungan mereka pun berkurang gitu loh. Bahkan mungkin diharapkan si anak yang sudah menikah itu ikut membantu perekonomian keluarga gitu. Itu mindset seperti itulah yang harus kita rubah, bahwa anak itu bukan eksploitasi untuk mendapatkan kehidupan yang layak nanti. Bahkan nanti kita akan menciptakan generasi sandwich yang baru gitu kan, dengan beban berat untuk memikul tanggung jawab dan ikut memikirkan keluarga gitu. Bahkan untuk dirinya sendiri tidak sempat untuk menikmati hidup gitu. 19 tahun sudah dipaksa untuk bekerja, untuk membantu keluarga. Nah, hal seperti itu yang saya ingin rubah di Kabupaten Tanah Laut, bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang sebenarnya berpotensi, cerdas, pintar, hanya saja mungkin bukan terjebak ya, tapi berada di lingkungan yang tidak mungkin dia untuk merubahnya atau berontak gitu, karena dia tidak punya suara, tidak punya kemampuan untuk bisa melawan itu gitu. Berarti hal itu juga yang terus disuarakan oleh Ibu Dian dan tim PKK. Betul. Mencegah pernikahan dini, juga kekerasan seksual untuk perempuan dan anak gitu. Nah, untuk sosialisasinya sendiri ini apakah ada jadwal khususnya, misalnya seminggu sekali di daerah mana, atau seminggu kemudian di daerah mana? Ya, karena kan di PKK sendiri dan Posyandu sudah ada program bulanan, program tahunan yang akan kita sasar, yang akan kita tuju. Nah, itu saya menjalankan program yang sudah tertulis dan direncanakan, misalnya untuk tahun ini atau tahun depan, seperti itu. Walaupun efisiensi mengejar kita, program harus tetap jalan gitu. Jadi itu pintar-pintarnya kita untuk mengatur bagaimana program itu harus tetap jalan di tengah efisiensi yang kita juga mau tidak mau ikut gitu loh kan, pengetatan ikat pinggang di berbagai sektor gitu. Salah satunya adalah saya mencoba mengkawinkan program PKK, Posyandu, Bunda PAUD, juga Bunda Literasi dengan dinas-dinas terkait, Mbak. Nah, jadi dinas-dinas yang sudah punya program dahulu, begitu juga dengan program Pak Bupati, kita kawinkan dengan program dari PKK. Misalnya seperti bedah rumah, yang memang sudah ada programnya dari dinas terkait, misalnya PU, PR gitu, dan lingkungan hidup gitu ya, untuk sanitasinya. Nah, kita punya program itu, PKK masuk di situ gitu loh, bahwa secara anggaran kan PKK memang terbatas sekali gitu kan, ditambah lagi efisiensi, tapi karena program itu harus tetap jalan, salah satu idenya atau program itu kita sinambungkan, kita kawinkan dengan program-program dinas yang terkait gitu, seperti itu. Ibu, aku balik lagi nih, tadi setelah kita bahas soal pemberdayaan perempuan tadi atau edukasi mengenai pernikahan dini di Tanah Laut, aku mau back to Sasirangan tadi. Kira-kira ada berapa total pengrajin sasirangan yang ada di Tanah Laut ini, Bu? Kalau secara turun-temurun, kemudian yang sekarang terdaftar itu mungkin menyentuh angka 200 ya. Tapi yang betul-betul aktif itu kurang dari 100, Mbak. Bahkan yang menjadi mitra kita saat ini itu ada sekitar 50. Dan yang di antara 50 itu yang benar-benar aktif dan sudah secara kontinu mempunyai produksi yang dipesan dari luar, itu sekitar 20 perajin. Itu sudah termasuk perajin purun dan UMKM juga gitu. Nah, total pengrajin ini yang aktif inilah yang nantinya ikut ke inkubasi. Yang kemarin setelah kita kurasi dari hasil produksi mereka itu ada 20-an. 20-an perajin yang masuk dan ikut inkubasi tahun ini gitu. Doakan saja tahun depan kita ada dananya, ada kesempatan untuk bisa
mengajak lagi perajin-perajin lain yang tahun ini mungkin belum ikut, Iya, jadi iya, bisa iya. ikut inkubasi sehingga merata keterampilan mereka, pengetahuan Iya, mereka betul. bertambah juga gitu. Betul. Nah, kalau tadi kita sudah bahas soal bestsellernya motif dari Sasirangan ini, aku mau nanya pendapat Ibu Dian sendiri, motif yang paling Ibu suka dari motif Sasirangan khas Tanah Laut ini apa, Bu? Oh, banyak ya Mbak. Banyak ya? Dan alhamdulillah sudah 2 tahun berturut-turut ini kita adakan lomba desain. Oh, iya. Lomba desain Sasirangan menyambut 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan itu. Dan alhamdulillah ini bertepatan nih minggu ini ada ada pamerannya gitu. Oh, di mana Ibu Kemerdekaan pamerannya? di Kota Palaihari di Ibu Kota Tanah Laut. Itu termasuk juga lomba desain Sasirangan dan lomba desain busana Sasirangan. Jadi ada lomba desain kain Sasirangan motifnya, kemudian ada lomba desain bajunya yang sudah jadi gitu, ready to wear gitu. Nah, dan menariknya banyak motif-motif baru yang lahir dari lomba desain ini. Termasuk tahun kemarin itu kita pakai untuk motif official motif hari jadi. Hari jadi Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut kan setiap bulan Desember itu hari jadinya. Jadi pas hari jadi kita pakai desain itu untuk juga bahwa mereka tidak sia-sia untuk mengikuti lomba desain itu tadi. Karena akhirnya kan secara haki kita beli haknya. Kemudian kita sebarkan untuk dipakai pada saat hari jadi. Iya. Gitu. Tapi desain-desain atau motif-motif yang dibuat tadi juga harus mengikuti guide atau filosofi dari betul kain ini sendiri. Tapi untuk lomba kita bebaskan. Kita bebaskan. Yang penting mereka sudah sebenarnya kalau perajin tuh udah pasti tahu pakemnya seperti apa aja. Kayak gitu. Dan untuk tadi Mbak bertanya motif favorit masih saya dipegang 3 teratas itu ya tadi Jamas, kemudian anggrek bulan dan tugu itu juga berarti selain bestseller ini juga favorit dari saya. Ibu Dian. Karena kalau untuk yang desain kan setiap tahun beda-beda tuh kayak tahun lalu pemenangnya juara 1 itu alam di sekitar Pantai Batakan. Jadi ada salah satu pantai daerah tujuan wisata di Kabupaten Tanah Laut namanya Pantai Batakan Baru. Nah, itu dijadikan ide untuk motif sisa sirangannya itu. Jadi ada pohon kelapa, ada alam-alamnya gitu. Nah, itu pemenang tahun lalu, Mbak. Itu pemenang tahun lalu. Temanya alam. Iya. Itu menarik sekali ya. Nah, kalau misalnya kita loncat ke Purun. Nah, pengrajin Purun ini berarti tadi kan nggak sama dengan pengrajin. Dan daerahnya pun beda. Daerahnya juga beda ya. Nah, dia juga apakah sama dengan Sasirangan tadi bahwa dia juga sudah pergi atau go internasional? Sudah. Jadi setiap kali kita pameran baik itu di lokal, di provinsi, di nasional maupun internasional selalu kita bawa. Betul. Jadi itu pun tidak lepas dari kurasi saya sebagai ketua Dekranasda gitu bahwa kalau kita bawa ke misalnya ke Krianusa yang di Jakarta itu akan seperti apa yang banyak minati oleh para pembeli gitu. Begitu juga di luar negeri. Jadi rata-rata orang luar negeri itu lebih senang warna-warna yang soft, yang kalem gitu, yang benar-benar warna asli. Bawaan dari si Purun tersebut ya seperti warna coklat muda gitu ya. Warna-warna apa? Purun itu kan tanaman liar di sekitar rawa-rawa itu ya. Jadi seperti tikar, Mbak. Tikar seperti itu. Tapi sementara kalau di provinsi itu senang yang ngejreng-ngejreng yang berwarna orange, merah gitu, ada warna ungunya gitu. Begitu juga nah di nasional itu mix antara yang senang warna cerah maupun yang senang warna kalem gitu seperti itu. Dan sekarang masih terbatas turun-temurun nih si perajin Purun ini. Jadi tidak seperti perajin yang Sasirangan yang mudah untuk diikuti gitu ya ininya pembuatannya. Kalau Purun itu kan harus punya keahlian khusus untuk merangkai dari sebuah dari mulai tanaman, kemudian dia diolah menjadi purun yang siap pakai, yang siap olah gitu ya. Untuk pewarnaannya pun itu kan membutuhkan
keahlian khusus gitu. Jadi untuk saat ini tuh masih turun-temurun, dan yang mengerjakan tuh masih yang ibu-ibu tua gitu ya. Oh, iya, iya. Ibu-ibu yang sudah punya usia lanjut gitu. Dan nah ini makanya kemarin salah satu program yang inkubasi itu juga menyasar perajin purun ini untuk supaya anak-anak muda Iya, iya. mau belajar Oh, membuat iya, iya, iya. hasil kerajinan turunan dari purun gitu, seperti tas, topi gitu Iya. kan, ataupun sendal gitu. Dan kemarin saya ingin mencoba menjajaki sendal dari purun itu untuk sendal hotel-hotel berbintang gitu. Oh, Ya, iya, itu iya. kemarin mau kita pamerkan juga gitu. Seperti itu. Nah, berarti tadi kan ini masih banyak yang usia-usia lanjut ya yang Ya. apa namanya membuat purun tadi gitu. Apakah mereka juga menurunkan itu kepada anak mereka? Ya itu ada yang menurunkan, ada yang enggak. Oh, Karena iya, iya, banyak iya. anak-anak dan cucu mereka itu yang lebih senang setelah sekolah itu melanjutkan sekolah di luar Oh, Kabupaten iya. Tanah Laut. Iya, iya, iya. Ada yang senang bekerja di perkantoran Perkantoran, gitu, iya, iya, iya. ataupun berdagang daripada dia harus Membuat membuat itu purun. dengan duduk lama berjam-jam, Iya, iya, iya. menghasilkan misalnya tas Atau ataupun topi, topi gitu. iya. Jadi tantangannya seperti itu. Jadi kita pun supaya jangan ini juga nanti punah gitu Iya, ya. iya. Akhirnya kita tawarkan pelatihan-pelatihan untuk anak muda membuat purun itu. Iya. Gitu. Nah, dari pelatihan tadi apakah sudah terlihat hasilnya, misalnya sudah kelihatan nih jumlah anak-anak muda yang Nah, membuat ini purun? sedang kita jajaki juga, sedang kita laksanakan program ini termasuk yang inkubasi itu. Ya, inkubasi tadi ya. Betul. Iya, iya. Dan saya juga cerita ada salah satu sekolah SMK, ya, SMK di Tanah Laut itu yang benar-benar bagus Mbak untuk pembuatan sasirangannya. Oh, Bahkan mereka tuh baju-baju desain-desain mereka itu banyak saya pakai untuk lomba dan untuk fashion show di luar Tanah Laut, baik di provinsi, di nasional maupun di internasional. Nah, iya. yang sekarang lagi besok ini itu saya bawa juga tuh hasil MSMK, dan uniknya mereka itu tidak memakai sasirangan jadi, tapi dari awal. Oh, dari awal banget. Dari awal banget. Dari awal banget. Dari kain polos, mereka kira-kira mau bikin desain baju seperti apa, dan mereka bikin dari awal si kain tersebut. Berarti dari benar-benar dari nol. Benar-benar dari nol. Wah, Jadi hebat mulai banget. dan itu anak-anak SMK. Iya, iya, itu yang lebih hebat lagi karena Betul. dia anak-anak SMK. Kelas 11 dan 12. Iya, iya, Gitu. iya. Dan kebetulan program mereka untuk akhir pendidikannya itu membuat sasirangan juga gitu loh. Oh, itu tugas akhirnya. Salah tugas akhirnya Salah gitu. tugas akhirnya, Salah iya, iya. Dan kemarin pun yang lomba desain baju sasirangan dan motif sasirangan itu banyak yang dari anak SMK. Oh, SMK yang tadi ini. Ya betul, SMA Pelaihari. Itu pemenangnya kalau nggak salah itu ada beberapa pemenang dari tahun lalu juga anak-anak SMK itu. Oh. Luar biasa Mbak, kalau misalnya ke sana harus ke sana itu melihat, dan mereka belajar menjahit. Jadi dari benar-benar dari yang kain nol, kain polos. mereka desain gambar motif, kemudian mereka celup, diwarnai, jelujur iya, gitu. iya. Dijadi kain, baru dijadikan baju. Benar-benar dari nol, dan Dari mereka nol. usahanya Dari luar nol, biasa. Itu kan membutuhkan waktu yang enggak Iya. sebentar Ya, ya. dan itu yang membuat lebih menarik lagi bagi buyer-buyer dari di luar gitu Iya, loh. iya, iya, iya. Jadi kan kalau misalnya kita mendesain baju dari kain yang sudah ada kan itu sudah biasa gitu. Iya, iya, iya. Tapi dia mendesain memang saya mau looknya seperti ini. Jadi mereka desain dari awal. Iya. Seperti itu. Berarti selain menjual sasirangan ke buyer-buyer luar negeri, kita juga menjual histori dari Betul. pembuatan si sasirangan Betul, ini ya. Betul. Dan mereka orang-orang buyer-buyer di luar negeri juga melihat bagaimana historinya, jadi dia Betul. semakin tertarik lagi. Dan salah satu lanjutan program yang dari Belgia tahun lalu itu nanti ada kolaborasi para desainer Eropa itu ingin datang ke Tanah Laut, ingin belajar bikin sasirangan. Wah, iya iya, gitu. iya, Itu iya. salah satu programnya mungkin nanti sekitar bulan September atau Oktober. Baru itu akan jalan. Iya, baru akan jalan. Mereka akan datang ke Tanah Laut untuk Akan datang. belajar langsung, Untuk belajar di langsung, tanah melihat pembuatan pembuatan sasirangan secara sasirangan langsung, gitu. di tanah kelahirannya sasirangan ini. Iya. Kalau kayak gitu berarti sudah ditentukankah jumlah desainer-desainer yang akan datang berapa atau kemarin itu mungkin yang sudah sangat exciting untuk hadir itu mungkin sekitar
5 apa 6 desainer. Desainer lokal, dan mereka juga beberapa di antaranya adalah siswa dari sekolah desain di sana gitu. Seperti itu, sekolah mode. Sekolah mode. Betul. Menarik sekali nih. Nah, kita kan sudah bahas soal Sasirangan tadi nih, juga bahas soal Purun. Itu Purun dan Sasirangan ini sebagaimana kita tahu pembuatan juga lumayan rumit dan lama. Ya, nah sekarang kita mau menggali sedikit soal potensi-potensi perempuan di tanah laut. Nah, kalau dilihat kan sebenarnya banyak sekali perempuan-perempuan di tanah laut yang punya banyak potensi luar biasa ya. Tapi kadang masih ragu untuk memulai, kayak mau harus apa gitu, bingung gitu. Ibu Dian sendiri sering nggak sih menemui hal-hal seperti itu? Sering sekali. Sering sekali. Pertama, keterbatasan mereka masalah biaya. Tentu saja itu yang selalu jadi hambatan gitu ya. Mereka alasannya, aduh Bu, saya mau melanjutkan sekolah ini, saya ingin jadi seperti juga anak-anak SMK tadi. Itu potensinya sangat luar biasa, dan saya sangat bangga dengan mereka gitu ya. Bahwa pertama saya masuk ke tanah laut itu lihat bahwa ini anak SMK yang bikin. Iya Bu, apalagi pas tahu bahwa mereka membikinnya dari awal, itu saya langsung takjub gitu ya, bahwa alhamdulillah kaget gitu bahwa ini dibikin sama anak kelas 11 dan 12. Saya bilang, iya betul Bu, dan ini tugas akhir mereka, kata gurunya gitu. Akhirnya itu membuat saya, aduh ini luar biasa gitu kan. Kalian harus masuk sekolah mode, saya bilang gitu kan. Aduh Bu, boro-boro Bu, katanya gitu, untuk sekolah aja mungkin kadang mereka kesulitan gitu lah, apalagi untuk melanjutkan sekolah mode. Nah, itulah salah satunya mendorong saya untuk membuat inkubasi ini dan berkolaborasi dengan rumah-rumah mode dan juga desainer-desainer Indonesia yang di Jakarta. Karena kan Jakarta kita tidak bisa pungkiri bahwa ini sentranya gitu ya, orang untuk mengembangkan diri gitu kan, karena banyak fasilitas pendukung yang bisa untuk mereka pergunakan gitu. Akhirnya saya bicara kemarin sama Mel Ahyar, salah satu program inkubasi ini adalah nanti hasil dari inkubasi ini akan terlihat benar-benar perajin yang potensial, termasuk anak-anak dari SMK ini, dan saya titipkan ke beberapa desainer Indonesia untuk magang. Untuk magang dan menimba ilmu lah gitu kan dari mereka yang sudah berhasil. Itu salah satunya gitu loh, bahwa jangan sampai kendala-kendala yang tadi sudah disebutkan, tantangan-tantangan tadi menjadi pemata semangat mereka gitu loh, untuk terus maju gitu. Jadi saya bilang, iya deh, insya Allah saya janji nanti kalian ikuti inkubasinya betul-betul, nanti juga ada kurasinya dan akan terpilih beberapa yang saya titipkan magang di rumah mode Jakarta. Gitu. Dan itu juga sudah terlaksana berarti? Sudah terlaksana. Sekarang kan inkubasinya lagi berjalan nih. Jadi mungkin tahun depan hasil dari inkubasi itu mulai terlihat. Nah, magangnya mungkin tahun depan. Setelah selesai mereka sekolah. Iya, betul. Untuk persiapan menuju ini ya, entah mereka mau kuliah, mereka mau kerja gitu. Jangan sampai terputus hanya karena masalah biaya atau masalah apa yang sebenarnya sangat disayangkan potensi mereka itu gitu. Jadi seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, angkatan-angkatan di atas mereka itu paling mentok hanya menjadi penjahit lokal. Penjahit lokal yang ada jahitan, orang membayar, itu uangnya dipakai untuk kehidupan sehari-hari gitu. Jadi habis modal untuk biaya hidup saja gitu loh. Jadi tidak ada program untuk membesarkan usaha mereka seperti itu. Jadi kita rubah mindsetnya, balik lagi tadi ke mindsetnya. Betul, karena kalau kita udah bisa mengubah mindset mereka juga bisa akan menjalankan kehidupan mereka dengan lebih baik. Jadi tantangan juga bahwa mereka, aduh pasti bisa gitu. Benar. Tapi pemisahan ekonomi antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan atau keuangan usaha itu juga memang harus benar-benar digalakkan. Istilahnya apa ya, kasnya masih kas tradisional gitu kan, ada uang masuk dipakai biaya hidup, akhirnya untuk modal tidak ada lagi, mencari huntangan, mencari pinjol, itu kan juga masalah. Gitu betul loh. Jadi akhirnya kita berusaha mengajarkan mereka, mengedukasi juga, salah satunya program itu juga masuk di inkubasi, bahwa pemisahan keuangan pribadi dan keuangan untuk usaha itu harus berbeda. Betul. Nah, ada nggak sih pesan-pesan
dari Ibu Dian untuk tadi perempuan-perempuan yang sebenarnya punya potensi tapi ragu atau takut mau ngapain atau bingung gitu? Mulai saja dulu. Mulai saja dulu ya, singkat tapi itu adalah kata-kata sakti. Iya. Iya. Karena kalau kita banyak keinginan, banyak cita-cita tapi hanya di mulut tidak dikerjakan, juga tidak akan ada kontribusi dan tidak ada hasilnya gitu ya. Betul. Jadi ayo segera mulai dulu aja. Mulai aja dengan dulu. keadaan apapun gitu. Betul, dengan keadaan apapun. Betul. Karena kalau kita sudah mulai, jalan bisa terbuka dengan sendirinya. Betul sekali. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang kita miliki, potensi apa yang kita miliki kalau kita tidak memulai. Iya, betul. Iya kan? Aduh, saya pengen ini, tapi diem. Diam, betul. Ya. Nggak ada geraknya. Tidak ada geraknya. Jadi mulai saja dulu. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Nah, Betul. dari situ akan timbul nanti mungkin tambahan semangat, relasi, Nah, iya itu penting. link, Benar. modal. Betul. Itu akan datang dengan sendirinya. Betul. Ya, kalau misalnya kita tadi di Sasirangan ini bisa membuat kain, bisa membuat baju, tentu nanti kan ada klien datang Betul. dari mulut ke mulut. Iya, gitu. benar. Nah, itulah yang saya selalu tekankan. Mulai saja dulu. Mulai saja dulu. Berarti Ibu Dian juga benar-benar concern untuk mengubah mindset dari Oh iya, teman-teman pasti. atau perempuan-perempuan di tanah laut ini untuk bisa memajukan diri sendiri sebenarnya. Untuk bisa kita naik kelas lagi sebenarnya. Oh, menarik sekali. Ada nggak Bu kasus atau hal yang paling menarik dari perempuan-perempuan di tanah laut selama Ibu menjabat menjadi Ketua PKK Tanah Laut? Banyak ya Mbak. Apa Tanah Laut itu kan multicultural, Iya. beda background budaya. budaya. Dan terbesar itu adalah suku Banjar, kemudian ada suku Jawa, ada suku Sunda, Iya. ada suku Bali, Campur gitu. Campur semua, karena background juga dari berdirinya, pertama berdirinya Kabupaten Tanah Laut itu juga kemudian berkembang menjadi kota pertambangan, kota perkebunan sawit, gitu kan, banyak pendatang-pendatang yang baru yang dan juga sebagai daerah transmigrasi. Nah, itu dulu yang membuat juga banyak etnis di sana gitu ya. Nah, itu yang menjadi konsep saya sebagai ketua tim penggerak PKK untuk anak-anak mudanya seperti itu tadi. Jadi banyak akhirnya yang menganggap bahwa aduh, saya ini latar belakangnya orang yang tidak punya gitu, yang tidak susah untuk bergerak karena tidak ada biaya gitu kan. Akhirnya rata-rata mereka yang mengeluhkan tidak ada modal untuk berusaha. Sementara mereka generasi sandwich yang harus menghidupi juga keluarganya, adiknya, orang tuanya bahkan gitu loh. Nah, itu salah satu kendala juga, tantangan bukan kendala, itu salah satu tantangan buat saya sebagai ketua tim penggerak PKK untuk terus memotivasi mereka gitu loh, bahwa mereka bisa untuk mengembangkan diri lebih besar lagi. Lebih baik lagi. Nah, ini menarik sekali. Satu pertanyaan terakhir nih. Kita kan sudah melihat bagaimana Sasirangan atau Purun tadi sudah go internasional, sudah sampai Belgia, sudah sampai Eropa gitu kan, sudah dikenal sama internasional. Apakah dari dikenalnya Sasirangan tadi itu ada dampak peningkatan ekonomi bagi tanah laut juga? Oh ya, pasti karena pertama secara khusus tentu untuk perajin. Untuk perajin, bahwa mereka mendapatkan banyak pesanan kain yang biasanya cuma misalnya dalam hitungan puluhan atau ratusan, bahkan sekarang sudah menyentuh angka ribuan gitu loh. Jadi setiap kita pameran, setiap kita ada kegiatan, event-event yang diadakan di provinsi, di nasional maupun di luar, itu selalu melibatkan mereka gitu kan. Saya selalu kumpulkan bahwa saya sendiri yang mengkurasi loh Mbak. Berarti Ibu saya turun terjun langsung. Iya. Tanya saja sama staf-staf saya itu pasti selalu kalau misalnya ada acara, tolong si A, si B, si C kumpulkan kain yang bisa kita bawa gitu. Itu saya kurasi sendiri bahwa mana yang kira-kira cocok. Bukan layak ya, tapi cocok untuk dipamerkan di daerah ini gitu. Karena
sistem atau kultur di daerah tersebut kan Beda-beda, beda-beda gitu iya. kan. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa negara-negara Eropa itu lebih suka warna-warna yang soft, warna-warna yang alam, Iya. warna-warna apa namanya earth gitu kan. Sementara kalau misalnya di daerah Kalimantan Selatan sendiri itu lebih suka yang lebih berwarna, yang lebih betul, colorful, yang ngejreng, motifnya pun yang beragam, yang rapet-rapet gitu. Iya, iya. Kalau Eropa itu yang motif yang satu motif tapi mungkin punya makna yang lebih dalam gitu. Tapi kalau Kalsel itu senang motifnya rame. Ah, iya, iya. Warnanya juga banyak betul. mencolok. Nah, ini yang lucu ketika saya mengarahkan gitu kan waktu ada pameran di Belgia itu, coba Bu bikin motif atau warna yang sesuai deh dengan permintaan. Aduh Bu, nggak laku. Ada laku di sini Bu. Ada laku Bu Ai di sini katanya gitu kan. Kenapa? Karena orang-orang Kalsel itu senangnya mana yang warnanya lebih ngejreng gitu. Kalau misalnya dikasihkan warna yang warna-warna alam seperti tadi tuh, mereka pasti ada yang warna yang lebih wah nggak gitu. Ada yang lebih merah, lebih ungu, lebih kuning, lebih hijau gitu. Makanya kadang kita temukan warna-warna sasirangan itu yang nabrak. Iya, iya, iya. Ya ungu ketemu Hijau. hijau gitu, ketemu biru. Memang itu kulturnya gitu di Kalimantan Selatan bahwa yang laku warna-warna seperti itu. Nah, dengan bertambahnya pengetahuan mereka bahwa oh ternyata ada di belahan dunia sana yang menginginkan warna yang lebih soft gitu, dan kita tidak boleh ego gitu. Betul. Karena nah itu masih ngeyel gitu. Nggak bisa Bu, ulun kada bisa gitu. Kada kawa bikin warna ini gitu. Oh, Ibu, kita belajar ya gitu kan. Kita belajar ya gitu kan. Akhirnya kita ini apa namanya tes warna tuh. Jadi saya bilang ini kurang lagi, kurangin lagi sampai udah Bu ini sudah mentok nih warnanya gitu. Jadi saya turun langsung itu, saya turun langsung mengkurasi bahwa harus bisa. Jadi saya yang kemarin itu kan ada yang kayak warna-warna sogan, warna coklat muda, warna-warna tanah. Nah itu kan Bu ini ketemu ini Bu, jadinya ini atau ini itu seru banget itu. Iya, ini kurasi-kurasi warnanya sebenarnya seru banget ya. Seru Mengkawinkan banget. banyak-banyak warna ini. Dan lucunya itu ya kengeyelan mereka gitu. Iya. Karena sebenarnya selera mereka kan juga yang iya, begitu kan, masih ngejreng sebelum gitu. mereka teredukasi mungkin bahwa beli aja apa yang ada gitu. Jadi nggak bisa mindsetnya itu custom gitu. nggak bisa custom. Jadi yang saya buat beli aja. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya customer gitu kan, ada warna lain nggak ada, itu aja. Kita nggak mau improve gitu ya. Betul. Jadi akhirnya membatasi mereka untuk lebih explore lagi. Sebenarnya mereka bisa. Iya, gitu. Cuman karena mindsetnya bahwa yang laku tubuh yang ini. Seperti itu gitu loh. Akhirnya saya bilang, oke Bu, nggak apa-apa. Ibu bisa bikin ini untuk yang Kalsel gitu atau untuk yang nasional atau apa. Kita ada event ini, Ibu bikinin ya. Ulun coba dulu Bu Ai kata gitu. Saya coba dulu deh Bu gitu kan. Oh kok nggak apa-apa gitu. Jadi dicoba dulu. Bu ini kurangin lagi. Kembali ke saya, Bu ini kurangin lagi ya. Seru banget. Seru banget. Itu prosesnya berapa lama itu Bu sampai kayak Ibu kurangin bisa lagi? Sampai sebulan bolak-balik gitu ya. Akhirnya Bu, saya tuh harus mengerjakan juga yang lain. Oh iya, sabar. Baru kita mulai udah ngerti gitu. Tapi kita juga kasih pengertian ke mereka kalau sebenarnya di belahan dunia lain ada kok yang mau warna lain betul, gitu. Tapi laku nggak sih Bu? Laku gitu. Saking nggak percayanya gitu ya. Nggak percaya. Jadi pas waktu kemarin tahun lalu pameran di Belgia itu, saya tuh sampai video call ya, video call sama perajin-perajinnya itu sampai Bu lihat nih Bu, ini bagus kan kata gitu kan, sampai ada yang si bule-bule itu pakai kopiah sasirangan gitu ya. Terus topi Banjar gitu kan. Akhirnya lucu-lucu, oh Ibu alhamdulillah katanya gitu bisa diterima. Iya, makanya kita harus terus pokoknya bisa aja dulu saya bilang pasti ada jalannya pasti gitu. ada jalan. Balik lagi ke tagline tadi, mulai aja dulu. Jangan aduh nggak bisa, aduh ini nggak gitu. cocok, ini gitu ya. Jadi saya bilang udah mulai saja dulu, insya Allah nanti ada jalannya. Iya benar-benar. Berarti tadi Ibu walaupun udah di luar negeri, Ibu tetap konteks secara langsung ya, maksudnya kasih laporan secara langsung via video call juga gitu. Iya, karena kan waktu itu dadakan ada tambahan, minta tambahan, akhirnya kita kirimkan tuh. Kita kirimkan beberapa kain lagi, berapa ratus kain untuk pameran itu gitu. Akhirnya sekarang beberapa desain mereka kainnya itu dipakai untuk butik-butik. Mana di Belgia, di Antwerp, terus di Belanda. Itu desainer lokal itu membuat baju dari sasirangan. Menarik. Balik lagi dengan guide
khusus dari tanah laut ini ya Bu ya, walaupun bikin baju dari sasirangan. Iya tadi. betul, Iya, betul. iya, iya. Pokoknya istilahnya tuh kita tidak boleh memasukkan motif-motif yang tidak sesuai dengan kepribadian negara kita juga, Betul, gitu betul, kan. betul, betul. Juga dengan harkat martabat bangsa Ya. juga harus kita junjung, gitu Iya, kan. betul. Jangan sampai nanti kain-kain yang penuh sakral dan penuh filosofi hidup ini dijadikan misalnya untuk lambang-lambang tertentu atau Iya, apa iya, iya, gitu, iya, betul. gitu kan. Jadi ya saya bilang itu saja mungkin dari perajin-perajin itu titip pesannya gitu, seperti itu. Iya, iya. Berarti juga supaya tidak kehilangan identitasnya tadi. Betul, Iya, betul. iya. Heeh. Dan karena kalau model jelujur itu kan, kalau misalnya kenapa sasirangan dinamakan sasirangan itu kan saring kan, menyaring, Iya, iya, menyaring. jadi menjelujur. Iya, Gitu. iya. Jadi dijelujur, diikat, kemudian dicelupkan kan. Seperti juga di Palembang dan juga di Jogja tuh. Iya, Itu iya, kan iya. ya, seperti itu gitu. Tapi karena sasirangan ini bedanya, yang membedakan dari kain-kain celup yang lain itu adalah sasirangannya itu, menyirangnya itu, menyilangnya. menjelujur itu. Gitu, seperti itu. Jadi itu yang pakemnya dari sasirangan. Dari sasirangan itu harus banget Harus ada ya, ada. harus ada. Harus ada. Ini menarik sekali pemirsa. Kita sudah membahas soal asal usul. Tadi juga sudah dijelaskan sejarah kain sasirangan oleh Ibu Dian. Kita juga membahas soal filosofinya, motif-motifnya, motif bestseller, juga tentang purun juga. Nah, ini juga termasuk cerita yang menarik gitu. Nah, selain itu juga tadi kita juga sudah bahas tentang peran-peran Ibu Dian bagi perempuan-perempuan di tanah laut juga. Program-programnya seperti apa saja kita sudah mengulik. Nah, ini adalah bagian terakhir dari segmentasi teras negeri kita. Nah, hari ini juga kita sudah mendengar cerita dan pandangan Ibu Dian juga tentang pemberdayaan masyarakat tadi melalui PKK-nya seperti apa. Terus kita juga tahu nih upaya memperkenalkan sasirangan tanah laut sampai ke internasional itu seperti apa gitu. Cara mengubah mindsetnya seperti apa, kita sudah menjelaskan, kita sudah mendengar juga penjelasannya. Nah, dari obrolan hari ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya sasirangan ini bukan hanya soal kain, tapi juga tentang orang-orang yang menjaga, mengembangkan, dan membawa karya ini terus berjalan. Betul. Dan dari situlah peran perempuan untuk terus bergerak dan memberdayakan masyarakat menjadi penting ya Bu Dian ya. Betul, betul sekali. Makanya supaya tidak akan punah lagi gitu, saya berharap banyak anak-anak muda yang sama antusiasnya untuk melestarikan sasirangan ini, yaitu tadi mulai saja dahulu, hilangkan keraguan diri juga, dan bahwa pemimpin itu juga bukan soal usia gitu ya, bahwa misalnya aduh saya masih muda nih, masih tidak tahu apa-apa gitu ya. Jadi ya menjadi seorang pemimpin itu bukan soal usia, tapi keberanian dia untuk memulai itu gitu ya. Bagaimana tantangan, semua sektor pasti ada tantangan. Semua hal di keluarga pun, di kehidupan pribadi pun banyak tantangannya gitu, apalagi di dunia usaha seperti itu gitu. Jadi anak-anak muda sekarang lebih lagi membuka diri, memberanikan diri, dan memulai saja dulu, dan kemudian mempunyai semangat yang sama dengan para orang tuanya untuk terus melestarikan kebudayaan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Betul banget. Nah, mari kita doakan dan kita dukung terus program inkubasi tadi, dan juga program magang yang sudah dicanangkan oleh Ibu Dian, supaya perempuan-perempuan di tanah laut ini semakin berdaya dan bisa menggerakkan perekonomian tanah laut tadi. Ya, amin. Terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut, Ibu Hajah Dian Rahmat Trianto. Terima kasih sekali, Mbak. Terima kasih sudah berkenan hadir dan berbagi cerita bersama kami di Teras Negeri. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya juga terima kasih banyak. Saya sangat senang bisa berbicara langsung dan mengetahui sejarah tentang sasirangan tadi ini yang begitu dalam ternyata filosofinya. Saya Rana Hanifah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.